Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat malam. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pendengaran firman, kita berdoa saudara. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan kami ada pada saat hari ini bukan karena kekuatan dan kebolehan kami, tapi karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami dapat melangkah, dapat mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji termulialah Tuhan, urapilah setiap pendengaran kami, urapilah setiap telinga mendengarkan, supaya firman-Mu bekerja, supaya kami dapat mengerti dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 143 ayat 7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Anda akan mendapat kekuatan baru. Kita akan mendapat kekuatan baru. Pendengar program Santapan Rohani akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara, doa ini dinaikkan oleh Daud dalam situasi genting, saudara. Bagi Daud, doa bukanlah sekedar tindakan untuk menenangkan diri, saudara, melainkan sebuah percakapan dengan Tuhan. Daud menaikkan doa ini dengan keyakinan bahwa hanya kepada Tuhan saja ia dapat meminta tolong, karena Tuhan pasti mendengarkannya. Saudara dikasih Tuhan, kondisi Anda genting saat ini kah? Bagaimana kondisi kita saat mendengar renungan ini, saudara? Bagaimana kondisi kita saat mendengarkan renungan ini? Mungkin Anda masih merasa kuat, tetapi besok, bulan depan atau tahun depan, Anda yakin semua akan baik-baik saja. Suatu saat jika Anda merasa sesak, segera hampiri Tuhan. Anda membutuhkan dukungan dari sorga. Tenaga, semangat, dan kekuatan itu terbatas, saudara. Ada waktunya, suatu titik kita akan kehabisan energi. Ini sangat berbahaya. Kita akan berhenti sebelum sampai di tempat tujuan. Abram sadar akan kekuatannya, saudara. Abram sadar betul akan hal ini. Perjalanan panjang di depannya membutuhkan dukungan sorga. Ia tidak ingin gagal dalam langkahnya menuju titik perhentian. Ia tidak ingin gagal dalam langkah menuju titik perhentian yang Tuhan akan tunjukkan. Ia butuh Tuhan, saudara. Bagaimana dengan kita? Selepas mendengar renungan ini, mulailah mengambil langkah untuk mendirikan mezbah Tuhan. Sesibuk apapun, berikan waktu dan hati kita untuk memuji dan menyembahnya, saudara. Naikkan pujian yang mengagungkan namanya. Serahkan semua beban dan pergumulan hidup kita kepada Tuhan.
di dalam mezbahnya. Taruh semua impian dan cita-cita kita di bawah kakinya. Anda akan menghirup oksigen sorga. Haleluya. Kita akan merasakan perbuatan. Kita akan merasakan perubahan yang luar biasa. Hidup Anda akan segera kembali. Kita akan mendapat oksigen sorga yang mengalir dari tempat yang maha tinggi, saudara. Kita akan bangkit dan menjalani hidup ini dengan semangat baru. Kita pasti mampu meneruskan perjalanan hidup bersama Dia, bersama Tuhan. Tuhan yang selalu Anda puji dan yang selalu kita sembah. Tuhan yang selalu kita puji dan yang kita sembah. Bersama Dia, kita pasti meraih tujuan hidup. Haleluya. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Untuk menjadi manusia hebat, Anda harus berusaha untuk bijak, saudara. Untuk menjadi manusia hebat, kita harus berusaha untuk bijak. Orang bijak atau orang arif beda dengan orang pandai. Pandai bicara, otak. Bijak bicara, hati. Saudara, orang bijak bukanlah orang yang suka membuat masalah atau disebut troublemaker. Di mana saja orang bijak berada, ia pasti menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya kehadirannya ditunggu oleh banyak orang, saudara. Orang bijak juga adalah orang yang berpikir dulu sebelum berbuat sesuatu. Itulah juga mengapa orang bijak selalu menjaga pikirannya. Pikirannya selalu positif, sehingga hidupnya disenangi banyak orang, saudara. Seperti yang Rasul Paulus lakukan dalam hidup kesehariannya, yang terungkap dalam 2 Korintus 8 ayat 21. Demikian, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Rasul Paulus yang hebat itu, saudara, tidak pernah memelihara pikiran negatif, pemikiran yang curiga, dan berpikir buruk tentang orang lain. Orang bijak adalah orang yang lebih banyak mendengar daripada berbicara, saudara. Bicara berhubungan dengan lidah. Lidah memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan kita dengan sesama. Kita tidak akan pernah menjadi manusia hebat jika kita tidak menjaga lidah kita. Lidah merupakan kunci dari bagian hidup kita yang berperan sangat penting di dalam hubungan kita dengan sesama. Itulah mengapa Alkitab mengingatkan kita tentang lidah. Seperti yang tertulis dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, orang bijak adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya. Emosi erat hubungannya dengan perasaan. Perasaanlah yang acap kali membuat kita marah,
sedih, dan juga tersinggung. Perasaan atau emosi bisa jinak tetapi bisa juga menjadi liar, saudara. Ketika perasaan menjadi liar, maka akan sulit dikendalikan. Perasaan akan menjadi perusak yang handal dengan sesama kita. Suatu hari, Bunda Teresa memandikan anak-anak gelandangan di tepi sungai Gangga. Ia melihat ada suami istri yang sedang bertengkar saling berteriak. Ia bertanya kepada murid-murid, mengapa orang saling berteriak kalau sedang marah? Seorang muridnya menjawab, karena kehilangan sabar kita berteriak. Tetapi kenapa harus berteriak kepada orang yang berada di sebelahmu? Bukankah pesan atau omongannya bisa juga didengar dengan perkataan yang lembut? Tanya Bunda Teresa. Murid-murid saling adu jawaban, saudara. Namun tidak ada satupun yang mereka sepakati. Akhirnya sang Bunda bertutur, bila dua orang bermarahan, hati mereka menjadi sangat jauh. Untuk dapat menempuh jarak yang jauh itu, mereka harus berteriak agar terdengar. Semakin marah, semakin keras teriakan mereka. Karena jarak kedua hati pun semakin jauh. Sebaliknya, apa yang terjadi saat dua insan jatuh cinta? Mereka tidak akan berteriak satu sama lain. Mereka berbicara lembut karena hati mereka berdekatan. Jarak antara kedua hati tidak ada lagi karena begitu sangat dekat. Setelah merenung sejenak, ia meneruskan, bila mereka semakin lagi mencintai, apa yang terjadi? Mereka tidak lagi bicara, hanya berbisik dan saling mendekat dalam kasih sayang. Bahkan akhirnya mereka tidak perlu lagi berbisik, cukup saling memandang itu saja. Sedekat itulah dua insan yang saling mengasihi. Bunda Teresa menutup perkataannya sambil memandangi murid-muridnya, saudara. Dan nada lembut mengingatkan, jika terjadi pertengkaran, jangan biarkan hati menjauh. Jangan ucapkan perkataan yang membuat hati kian menjauh. Karena jika kita biarkan, suatu saat jaraknya tidak bisa lagi ditempuh. Orang pintar belum tentu bijak. Orang bijak adalah orang hebat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita baca Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan kepada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Setia itu barang mahal. Bukan saja susah didapat, tetapi mahal harganya. Penyebabnya, karena sangat sedikit orang yang setia, apalagi setia sampai akhir. Ada orang setia jika hidupnya diberkati, mau setia selama tidak ada risiko. Setia pilih-pilih namanya itu, saudara. Ada orang yang harus dibayar supaya bisa setia. Kesetiaan sering juga dimaknai dengan kepatuhan, ketaatan. Saat dipantau dengan CCTV, orang patuh dengan aturan. Itu dengan manusia yang kelihatan. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Kesetiaan kepada manusia mestinya tanpa syarat, saudara. Apalagi kepada Tuhan.
jangan ajukan syarat. Walaupun usaha kita sedang terpuruk, kesehatan terganggu, hingga rumah tangga yang tergoncang, kita harus mempertahankan kesetiaan kita. Istri tidak lagi setia saat suami kehilangan mata pencarian. Suami pupus kesetiaannya waktu istri berubah perangainya. Anak lenyap kesetiaannya melihat orang tua tidak bertanggung jawab. Bawahan kendor kesetiaannya manakala gaji tidak naik. Pelayan Tuhan tidak lagi setia tak kala banyak dirundung masalah. Saudara, kesetiaan dan ketaatan. Ketaatan kita tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi kehidupan kita. Orang yang mau setia harus tekun. Tidak ada cara atau metode lain untuk bisa setia. Harganya adalah ketekunan, saudara. Kita simak apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tekun berdoa, tekun berharap, dan tekun menunggu. Lalu bagaimana caranya bisa tekun? Kita harus punya niat, saudara. Ada tekad dalam diri kita. Apapun yang terjadi, kita akan tetap tekun. Ketekunan yang merupakan syarat untuk bisa menjadi orang yang setia. Tidak boleh karena ada iming-iming manusia. Kita tekun karena kita ingin memiliki komitmen terhadap suatu hal. Kita tekun karena ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atas janji kita, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Singkatnya, saudara, orang yang setia adalah orang yang tekun. Orang yang tekun adalah orang yang tidak ingin melepas tanggung jawabnya. Ketekunan tidak dapat diubah oleh keadaan yang berubah. Kesetiaan hanya akan berubah jika komitmen kita berubah. Puji Tuhan, saudara. Kejadian 4 ayat 11 berbunyi demikian. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Saudaraku, Kain yang merupakan anak sulung Adam dan Hawa, yang seharusnya mewarisi rupa dan gambar Allah. Namun Kain telah berubah menjadi yang berasal dari si jahat. Bahkan ia membunuh Habel adiknya, saudara. Mengapa Kain berubah menjadi seorang pembunuh? Pemicunya dimulai pada saat Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain membunuh Habel karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Sedangkan persembahan Habel memuaskan hati Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 4 menjelaskan bahwa persembahan Habel lebih baik daripada persembahan Kain, saudara. Mengapa persembahan Habel lebih baik? Ternyata Habel mempersembahkan korban persembahannya dengan iman. Sedangkan Kain tidak dengan iman, saudara. Padahal Kain dan Habel sama-sama bertumbuh di bawah pengajaran firman melalui Adam dan Hawa, termasuk dalam hal mempersembahkan korban kepada Tuhan. Namun dari pengajaran itu, saudara, Habel telah bertumbuh menjadi orang yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Namanya dicatat sebagai nama pertama tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal 11. Sedangkan Kain, saudara,
Ia bertumbuh menjadi seorang yang tahu tentang Allah tetapi telah kehilangan iman. Kain telah berubah dari seorang keturunan ilahi menjadi seorang keturunan iblis. Jadi persembahan yang lebih baik adalah persembahan yang dilakukan dengan iman. Masalah terbesar Kain adalah ketika ia mempersembahkan korban kepada Allah, ia tidak melakukannya dengan iman. Buktinya ia hanya mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Mempersembahkan dari hasil tanahnya kepada Tuhan. Kain menganggap bahwa mempersembahkan korban kepada Tuhan merupakan hal yang biasa. Dan sudah sering yang lakukan sehingga ia tidak dengan sungguh-sungguh, saudara. Kain melakukannya berdasarkan kemauannya sendiri, bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Inilah yang terkadang terjadi juga dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu karena terlalu sering dan terlalu biasa dan telah menjadi suatu rutinitas, maka kita hanya memberi sebagian saja kepada Tuhan. Ternyata hal ini menunjukkan bahwa sebagian orang percaya kita telah kehilangan iman. Terkadang kita tahu bahwa kita memberi untuk Tuhan, tetapi kita hanya memberi sebagian atau membatasi jumlah yang pantas buat Tuhan. Jangan mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Jangan anggap sebagai rutinitas. Biasa, sebab kekristenan itu bukan rutinitas, tetapi tentang hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Secara berkelanjutan Amsal pasal 15 ayat 8 mengatakan, korban fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenangnya. Orang fasik adalah orang yang percaya Tuhan atau orang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Sesuai firman Tuhan, inilah yang dilakukan Kain, saudara. Ia tahu bahwa Tuhan itu layak diberi persembahan yang terbaik tentunya, tetapi ia hanya memberi sebagian. Marilah kita belajar dari Habel yang mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, yang berarti bahwa Habel telah mempersembahkan korban pertama, korban yang pertama, yang terutama dan yang paling berharga buat Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 menjelaskan bahwa iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi Habel bisa mempersembahkan korban yang lebih baik karena Habel dengar-dengaran kebenaran kepada firman Tuhan. Dan dalam perkembangannya pola mempersembahkan anak sulung kambing domba merupakan hal yang terus dilakukan oleh bangsa Israel. Dari generasi ke generasi, sebab hal ini akan menunjukkan kepada korban Yesus di kayu salib. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 menegaskan bahwa mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan. Pola Tuhan tetap sama bahwa korban yang lebih baik adalah korban yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Puji Tuhan. Setiap dosa berasal dari iblis. Saudara, Kain itu merupakan benih ilahi. Tetapi mengapa Kain bisa menyimpang? Jawaban terdapat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 dan 25, saudara. Demikian, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain. Kepada mereka katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan
lalang di antara gandum. Lalu pergi. Setiap generasi keturunan ilahi berasal dari benih yang baik. Tetapi ada musuh yang menaburkan benih yang tidak baik, saudara. Proses yang dialami Kain dari seorang generasi keturunan ilahi menjadi seorang pembunuh tidak terjadi dalam waktu yang singkat, saudara. Kain telah membuka dirinya dimasuki oleh benih yang tidak baik. Sampai hari ini iblis masih bekerja seperti ia bekerja pada zaman Kain. Mari waspada akan hal ini, bahwa kita harus berjaga-jaga senantiasa terhadap tipu daya iblis, saudara. Sebab iblis masih suka menaburkan benih yang tidak baik kepada anak-anak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pada saat kita kehilangan gairah dan semangat untuk dekat atau melayani Tuhan, pada saat itulah kesempatan yang subur bagi iblis menaburkan benih jahatnya dalam diri kita. Benih iblis pun bisa bertumbuh, bahkan bertumbuhnya sama dengan benih yang baik. Contoh tokoh yang dicatat dalam Alkitab yang telah membuka dirinya dimasuki oleh benih iblis, yaitu Yudas, saudara. Yudas Iskariot. Iblis telah membisikkan rencana jahat dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Iblis telah tabur benih jahat kepada Yudas, sehingga pikiran Yudas dipengaruhi oleh benih jahat itu. Dan akhirnya Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Rencana dan inisiatif untuk menjual Yesus datangnya dari iblis. Tetapi pelakunya adalah Yudas. Saudara, Ananias dan Sapira telah menahan sebagian hasil penjualan tanahnya. Maksud hati mereka mau memberi buat Tuhan, tetapi mereka telah kehilangan iman. Sehingga yang mereka berikan kepada rasul-rasul hanya sebagian saja. Hati mereka telah dikuasai oleh iblis. Kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Sebab mereka menyamar seperti domba. Tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka datang hanya untuk memanfaatkan umat Tuhan. Mereka menutupi dosa atau kejahatannya dengan jubah rohani mereka. Telah memelihara benih yang iblis tabur dalam diri mereka. Pola iblis menaburkan benih jahat selalu sama polanya yang iblis lakukan kepada Kain juga. Ia terapkan kepada Yudas. Ia terapkan juga kepada Ananias dan Sapira. Harus berhati-hati. Sebab kalau iblis bisa lakukan kepada Kain, saudara, iblis juga bisa melakukan kepada kita. Jadi kita harus lebih peka untuk mengenali setiap ajakan iblis. Mari belajar menggunakan perjalanan rohani kita sesuai dengan iman dan firman-Nya. Mintalah kepada Tuhan untuk menyelidiki apakah ada sifat-sifat iblis dalam diri kita, sehingga kita dapat mencabut dan membuangnya. Dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 6-9, ketika Allah datang kepada Kain dengan berkata, "Mengapakah hatimu panas dan mukamu muram?" Pada saat itu Allah sedang memberi kesempatan, saudara, kepada Kain untuk bertobat. Tetapi Kain menolak kesempatan itu. Bahkan ia membunuh Habel adiknya. Setelah itu Allah bertanya lagi kepadanya, "Di mana Habel adikmu itu?" Allah kembali memberi kesempatan untuk Kain bertobat. Tetapi Kain melewatkan kesempatan itu dengan menjawab, "Allah, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Allah memberikan kesempatan kepada Kain. Sama seperti Allah memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa. Ketika mereka keluar dari Taman Eden, tetapi Kain telah melewatkan pertobatannya, saudara. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang mendatangkan maut.
Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui di hadapan Tuhan. Itulah dosa yang telah dilakukan oleh Kain, Yudas, Ananias, dan Safira. Ketika Tuhan tanya, Kain seharusnya mengakui bahwa ia telah membunuh Habel. Dan ia minta ampun kepada Tuhan, sehingga terjadi pertobatan. Tapi yang dilakukan Kain malah melawan Tuhan. Ketika kita berdosa dan tidak mau akui dosa itu, maka kita telah melewatkan kesempatan untuk bertobat. Ketika kita melakukan dosa pada saat itu, Tuhan datang untuk mengingatkan kita, saudara. Mengingatkan kita, sehingga terkadang kita merasa tertuduh, merasa gelisah dan tidak nyaman ketika kita merasakan demikian. Tetapi kita malah tetap melakukan dosa. Maka dosa itulah yang mendatangkan maut, yang memutuskan kita dari garis keturunan ilahi. Puji Tuhan. Dalam Kejadian 37 ayat 5, saudara. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Mau jadi manusia hebat, belajarlah dari Yusuf. Saudara, Yusuf adalah pribadi yang polos, tulus, apa adanya, saudara. Mulut dan hatinya sama. Ia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Maka bertambahlah kebencian mereka kepada Yusuf. Dimulai dari iri hati, pohon kebencian itu dipelihara. Maka dituailah buah racun kehidupan. Saudara, mereka menyusun rencana untuk menyingkirkan Yusuf. Yusuf dijual seharga 20 sikal, saudara. 20 sikal perak, dan dijual kepada saudagar Midian untuk dijual sebagai budak di Mesir. Perjalanan panjang berliku yang dilalui Yusuf, saudara. Potifar, pegawai istana Firaun, yang juga kepala pengawal raja, membeli Yusuf. Yusuf yang fisiknya tampan dan memiliki karakter yang sangat baik, disertai oleh Tuhan. Sehingga pekerjaannya di rumah Potifar berhasil menyenangkan hati majikannya. Diberi kepercayaan penuh menjadi kepala rumah tangga Potifar. Bencana kedua kalinya menimpa Yusuf, saudara. Ia difitnah dan dituduh akan memperkosa istri Potifar. Yusuf digiring dan dijebloskan ke dalam penjara. Untuk waktu yang tidak jelas berapa lama ia harus mendekam. Kita membaca kisah Yusuf. Ia harus menelan pil pahit, yang sangat pahit, atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Ia diam 1000 bahasa. Tidak ada pembelaan diri sama sekali yang dilakukan Yusuf atas fitnah keji yang dituduhkan kepadanya. Yusuf diam, tidak menggunakan haknya sama sekali. Saudara dikasihi Tuhan, suatu upaya dan langkah yang semestinya wajar ditempuhnya. Inilah hebat Yusuf, saudara. Yusuf tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Beda dengan kebanyakan orang di sekitar kita. Marah dan berusaha membalas jika kita dipermalukan. Yusuf tidak melakukan itu, saudara. Sepenuhnya ia menyadari bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Saudara,
sekalipun ia harus mendekam di balik dinginnya tembok penjara. Walaupun reputasi dan harga dirinya hancur, meskipun nampaknya tamat sudah karirnya, Yusuf sepenuhnya percaya inilah jalan Tuhan yang harus dilewatinya. Jalan Tuhan terkadang sempit. Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah belajar tentang jalan Tuhan beberapa hari yang lalu. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita, saudara. Seperti langit dan bumi. Sulit bagi kita untuk menerima balasan yang tidak setimpal dengan perbuatan kita. Air susu dibalas dengan air tuba. Kita protes dengan keras. Kita mengadukan hak kita yang dirampas. Kita melawan sekuat tenaga, bahkan dengan cara-cara yang duniawi, untuk memperoleh apa yang seharusnya kita terima. Saudara, manusia, wajar dan memang begitulah seharusnya pikiran kita. Tetapi tidak lagi bagi manusia hebat, saudara. Manusia hebat selalu introspeksi diri. Berkaca diri, memeriksa apakah ada yang salah dari dirinya, dari ucapannya, langkahnya, dan perbuatannya. Manusia hebat tidak pernah berkilah ini dan itu, membela hak-haknya. Manusia hebat selalu naik ke tempat kudusnya Tuhan, mengadu dan menceritakan perjalanan dari derita hidupnya, saudara. Seperti yang Asaf lakukan ketika ia melihat ketidakadilan di sekitarnya. Tanpa menyesali atas jasa-jasa dan pengabdian selama ini di rumah Potifar, Yusuf berjalan dengan langkah tegap dan pasti menuju ke penjara. Ia sangat yakin, saudara, inilah jalan rencana Tuhan bagi hidupnya. Tidak pernah ia bertanya, bukankah rencanamu menjadikan aku seorang yang hebat? Yusuf belajar mengerti jalan Tuhan untuk menerima sesuatu yang hebat. Mimpinya itu, ia harus siap untuk dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang hebat. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Menyerahkah kita ketika diminta Tuhan untuk mendaki gunung kesusahan? Mundurkah kita ketika badai besar menghempas bahtera hidup kita? Hanyutkah kita pada saat ombak kehidupan bergulung-gulung menyerang kita? Menyesalkah kita ketika jasa dan perbuatan baik kita tidak diperhitungkan? Mari belajar dari Yusuf, manusia yang hebat itu. Puji Tuhan kita. Saudara, kita baca dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Miliki mimpi yang hebat, saudara. Keinginan dan cita-cita sering diistilahkan dengan kata mimpi. Mimpi artinya memiliki sesuatu dalam pikiran sebelum diwujudkan menjadi kenyataan. Di dalam mimpi ada angan-angan, ada cita-cita, dan ada kerinduan, saudara. Jika kita punya cita-cita, yang hebat, maka kita sedang mempraktekkan kemampuan kita yang segambar dengan Tuhan. Kita bisa menyaksikan hal-hal yang hebat yang ditemukan oleh manusia. Awalnya bermula dari mimpi, awalnya bermula dari angan-angan, dan awalnya bermula dari cita-cita yang ada dalam pikiran. Saudara dikasihi Tuhan, contohnya seperti pesawat terbang yang mampu membawa 300 orang terbang antar benua. Pesawat tanpa awak seperti drone yang bisa menghancurkan musuh
yang dikendalikan dari darat, dan handphone atau tablet yang mampu menjangkau dunia dalam hitungan detik. Ada lagi mobil tanpa supir, saudara, yang dikendalikan oleh robot. Kereta super cepat yang bisa melesat dengan kecepatan tinggi hingga 300 km per jam. Saudara, rencana boleh masuk akal, tetapi mimpi tidak. Narasi yang ditulis oleh Richard dalam bukunya The Rule of Life. Karena itu jangan batasi mimpi Anda. Saudara, bermimpilah sebesar mungkin, bermimpilah setinggi mungkin, bermimpilah selebar mungkin, bermimpilah yang berlebihan. Kata anak muda zaman sekarang, bermimpilah yang lebay, bermimpi yang aneh, dan yang tidak masuk akal. Apakah boleh bermimpi yang gila-gilaan? Boleh. Ayat ini mendorong kita untuk menyatakan keinginan atau mimpi kita apa saja kepada Tuhan. Mimpi kita akan menentukan apa yang kita akan tabur. Saudara, bahkan seorang pengusaha sukses Amerika berkata, mimpi menentukan masa depan seseorang. Memang kita tidak boleh berhenti hanya pada sebatas mimpi, saudara. Mimpi harus diwujudkan menjadi kenyataan. Mimpi harus diperjuangkan dengan mati-matian. Jangan bermimpi yang kecil dan yang sederhana. Yesus mau kita memiliki mimpi yang besar dan yang gila-gilaan. Simak apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mari bermimpi besar, saudara. Mari berkarya yang besar. Karya kita membuat kita bernilai di mata Tuhan. Haleluya. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan. Jadilah penabur yang benar. Arti penabur, saudara. Penabur adalah orang yang menyebar benih. Tidak berhenti setelah menabur, saudara. Tetapi tugas berikutnya adalah merawat, memberi pupuk, menyiram air, dan membersihkan, saudara. Tidak banyak penabur yang baik dan bertanggung jawab. Untuk menjadi penabur yang baik dituntut kesabaran yang tinggi dan yang teruji waktu. Saudara dikasihi Tuhan, benih apa yang kita tabur? Tentunya benih yang baik, saudara. Benih yang baik bicara tentang kebenaran. Kebenaran yang berasal dari sorga. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, tidak ada benih yang baik yang bisa kita tabur. Kita tidak perlu ke sorga untuk memperoleh benih yang baik, saudara. Yesus, sang kebenaran, telah turun dari sorga, datang ke dunia. Benih yang baik ada di depan mata kita, yakni kasih yang dianugerahkan secara gratis. Tidak setiap orang otomatis bisa mendapatkan benih itu, saudaraku. Tidak peduli orang biasa atau pendeta sekalipun. Karena kebenaran bukanlah sekedar untuk diberitakan dan dinyanyikan. Kebenaran harus dihidupi. Kita baru bisa memiliki benih kebenaran dan menaburnya jika kita telah menghidupinya. Hidup dalam kebenaran. Di mana kita harus menabur? Kita harus menabur di tempat yang benar. Saudara, Alkitab berkata, ada dua tempat untuk menabur. Tempat yang pertama menabur dalam daging. Menabur dalam daging artinya, orang yang mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain.
Menabur dalam daging adalah orang yang lebih mengutamakan kepuasan hawa nafsunya dibanding perkara sorgawi. Menabur dalam daging adalah orang yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya, tidak peduli bagaimana caranya. Menabur dalam daging adalah orang yang membangun hidupnya dalam kebencian. Orang seperti ini, sekali lagi tidak peduli apakah orang biasa atau pendeta sekalipun, pasti akan menuai kebinasaan. Kata kebinasaan dalam bahasa Yunani disebut ptora, artinya membusuk, rusak, musnah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari digunakan menjadi tidak berguna lagi. Ada banyak hamba Tuhan yang hebat-hebat, akhirnya hancur, busuk, dan musnah karena menabur dalam kedagingan. Saudara dikasihi Tuhan, periksa diri kita, hidup kita, pelayanan kita, apakah menabur dalam daging selama ini? Mari rubah gelombang hidup kita. Jangan lagi menabur yang salah. Kita akan hancur binasa, busuk dan musnah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, pengetahuan, hikmat yang daripada surga, hingga firman ini mengoreksi hati dan pemikiran kita untuk tentunya lebih baik lagi di hadapan Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Simak apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mari bermimpi besar, saudara. Mari berkarya yang besar. Karya kita membuat kita bernilai di mata Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Firman yang mengajar kami untuk bermimpi sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah hidup kami untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, melangkah di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Hamba juga berdoa untuk para pendengar program Santapan Rohani Pagi pada saat hari ini yang mengalami sakit. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah tubuh yang sakit. Kuasa darah Yesus menyembuhkan, dan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah namamu ya Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi setiap langkah Bapak Ibu Saudara dimanapun melangkah. Tangan kasih Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi. Sampai berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.